Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabarnya orang baik? Sehat Mas Tulus, murah rezekiku Mas Tulus, amin. Saling doa ya, saling mendoakan nek jere wong Jawa donga dinonga. Mudah-mudahan yang di rumah yang selalu nunggu videonya Mas Tulus diberikan kesehatan, rezeki lancar dalam lindungan Allah dari bala apapun. Amin ya Allah. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official dalam dan juga luar negeri ya. Dimanapun kalian berada, terima kasih selalu menunggu video terbaru Mas Tulus. Terima kasih sudah nonton-nonton kontennya Mas Tulus. Harapannya Mas T, mudah-mudahan konten yang Mas T buat manfaat bagi teman-teman yang nonton ya. Amin. Yang sudah subscribe, terima kasih. Yang baru atau yang lama, yang baru salam kenal nggih. Untuk yang sering bolak-balik, selamat datang. Yang belum subscribe, ayo dong support Mas Tulus dengan subscribe, pencet tombol loncengnya, like-nya jangan lupa, dibantu share ke media sosial yang kalian punya, jangan skip iklan yang pendek yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video ya. Matur nuwun yang sudah nyawer-nyawer, terima kasih. Yang sudah ketik-ketik hadir, sudah absen-absen dari manapun jenengan, semoga jenengan semua diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Maaf nggak bisa sapa satu-satu, pokoknya semuanya saja. Terima kasih orang baik, sehat bagi kita semua ya. Amin. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Yang sedang punya masalah semoga teman-teman cepat selesai masalahnya. Kalian yang sekarang mungkin sedang kurang baik keadaannya semoga segera membaik. Yang rezekinya lagi seret, yang sedang terlilit utang piutang, mudah-mudahan Allah lancarkan lagi rezekinya, Allah angkat beban hutangnya. Amin. Yang sekarang mungkin sedang berjuang dari sisi kehidupannya masing-masing, yang sedang sulit semoga Allah angkat, Allah berikan jalan, semoga kesulitannya segera berangsur-angsur membaik menjadi sebuah kemudahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Harus semangat ya Rek ya. Kita terkadang ngelihat diri kita ini sudah yang kayaknya aku susah banget, aku ngeluh. Ya ngeluh nggak apa-apa, itu manusiawi. Nggak usah dengerin orang, jangan ngeluh terus, jangan ini terus. Kalian itu manusia biasa. Orang itu bisa ngomong begitu karena dia belum pernah ngalamin. Suatu ketika dia ngalamin hal yang sama juga ngeluh. Tenang teman-teman, yang penting ngeluhmu tadi jangan sampai mengurangi syukurmu. Ngeluh nggak apa-apa, nangis nggak apa-apa, ngemis sama Allah juga nggak apa-apa. Itu hal baik untuk memperbaiki kesalahan kita. Bukan berarti nggak boleh ngeluh asal. Ngeluhnya tadi dalam kadar ya. Terus jadi penyemangat kita dan tidak menjadikan kita kufur nikmat. Pokoknya harus selalu semangat. Aku yakin kok, jenengan-jenengan di rumah yang sekarang sedang diuji sama Allah ini adalah orang-orang yang akan diangkat derajatnya, adalah orang-orang yang akan diberikan hadiah indah ketika kalian semua siap
Kalian semua berhasil melewati semuanya, aku yakin itu. Jadi harus apa? Harus semangat ya, lihatnya ke bawah jangan ke atas terus. Kita susah masih ada yang lebih susah. Kita punya utang banyak, kita punya usaha sepi, kita punya usaha yang mandek. Orang lain ada loh yang nggak punya apa-apa tapi hutangnya banyak. Ya, kita masih punya aset yang bisa kita jual buat bayar hutang. Tapi kalau yang lain, ada yang hutangnya udah banyak, nggak punya apa-apa. Jadi makanya harus ayo semangat. Mulai aku ngomong ini kira sing ra seneng di komen meneh ngeluh meneh padahal aku nyemangatin jenengan lo ya nek dikandake aslinya ya sama aja saya juga ini sedang berjuang masih di hari Jumat yang sama ya teman-teman jadi waduh satu hari ini ada 5 video yang saya buat untuk tayang hari Sabtu dan juga Minggu semoga manfaat bagi teman-teman ya saat kalian yang di rumah mungkin dalam kondisi liburan, lagi libur, lagi hibernasi, lagi malas-malasan, Mas Tulus siapin video buat kalian ya. Video hari ini dibahas tentang apa? Tentang kecelakaan yang terjadi di Semarang. Lagi dan lagi terjadi kecelakaan beruntun di salah satu turunan daerah Ngalian kalau tidak salah di Semarang. Dan menimbulkan 2 orang menjadi korban di balik musibah tersebut. Ada bangunan-bangunan yang rusak, ada kendaraan yang rusak, kemudian orang yang luka berat itu ada puluhan orang dan 2 orang dikabarkan meninggal dunia. Di video itu Mas Tulus bakal bahas itu ya teman-teman ya. Oh iya, sebelum kita bahas Mas Tulus mau ngalah berkah dari teman-teman mumpung masih di hari Jumat yang penuh berkah ini. Semoga hajatnya Mas Tulus dan juga teman-teman diaminkan teman-teman Allah kabul amin semoga Mas Tulus diizinkan sama Allah untuk menggelar sedekah nasi box di bulan November ini amin semoga Allah cukupkan amin semoga Allah kirimkan orang-orang baik untuk membantu sedekah nasi box kita amin amin ya robbal alamin teman-teman yang masih pengen bantu silahkan cek kolom deskripsi rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto transfernya Rp12.000 maksimalnya terserah kalian jumlahnya masih minus di bawah 5 juta teman-teman dan tidak terlalu banyak kurangnya mudah-mudahan Allah berikan keajaiban ya maaf nggak saya pamerkan lagi karena ini masih di hari yang sama jadi masih belum ada peningkatan jadi masih segitu-segitu juga jadi ayo teman-teman yang di rumah, kalau emang lagi kelimpahan rezeki, mungkin habis gajian, mau ulang tahun, mau bikin apa, tapi bingung ya, mau ngapain, mau sedekah kemana, yuk. Jadi berkat bagi saudara-saudara kita di jalanan untuk berbagi rezeki atau berbagi makanan ya. Silahkan cek kolom deskripsi rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto, transfernya Rp12.000 saja minimalnya, selebihnya terserah. Yang sudah transfer, saya ucapkan terima kasih, yang sudah membantu terima kasih banyak, mudah-mudahan Allah berkahi jenengan, amin. Allah berkahi keluarganya, usahanya, dan segala urusannya Allah permudah, amin. Semoga sedekahnya juga bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah, Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, dan Mas Teh doakan jenengan yang sedekah ke Mas Teh untuk nasi box, amin. Semoga hajat baiknya segera Allah kabul dan sedekahnya jadi media tolak bala bagi jenengan dan keluarga yang bersedekah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kabul hajate. Nah, teman-teman, di hari ini pengiriman minyak bila terakhir ya. Ini kan tayangnya hari Minggu atau hari Sabtu. Aku nggak tahu yang mana yang mau aku tayangin duluan. Jadi pas video ini tayang Mas Tulus tidak menerima pengiriman. Adanya mungkin nanti di hari Senin saudaraku di tanggal 25 ya. Kalian yang sudah inden sabar, Senin nanti kita update. Untuk yang belum inden atau belum pesan silahkan WhatsApp ke 0857 sebutkan nama alamat lengkapnya ya. Mau rukiah mandiri, rukiah tempat usaha, rukiah anak yang bandel, anak yang susah bicara, susah jalan, silahkan kalian pesan minyak bidara. Mau tahu fungsi manfaatnya tonton video packing dulu, setelah itu langsung pesan ya. Oke, terima kasih banyak yang sudah pesan. Semoga manfaat jadi obat, tur jodoh dadi tombo. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak orang baik. Ini lumayan menghebohkan ya. Yang DM Mas Tulus soal minta dibahas kecelakaan maut yang terjadi di kawasan Turunan Silayur, Jalan Profesor Hamka, Ngalian, Kota Semarang ini lumayan banyak dari Instagram sampai WhatsApp semuanya ngabarin Mas Tulus soal kejadian ini. Ada beberapa kesamaan seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Saya menyampaikan
apa namanya, yang mengalami kecelakaan ini adalah truk atau bus yang memiliki komponen besi yang lumayan kuat, besi atau karat. Itulah kenapa teman-teman relate dengan yang Mas Tulus sampaikan. Yang pertama, ternyata truknya adalah truk tronton yang memang kanan kirinya besi dan yang dibawa ternyata aki. Ya, kemudian korbannya itu adalah perempuan, sama seperti yang sudah saya hitung di waktu sebelumnya. Berikutnya adalah ternyata masih ada yang artinya tertabrak di bagian bawah, dan yang di bagian bawah itu kendaraan sama bangunan yang penuh dengan baja ringan. Itulah kenapa teman-teman langsung share. Dan yang terakhir terjadinya di sore hari di jam 7.15 sampai 7.30. 17.30, sorry. Bukan 17.30. Jadi jam setengah 6 lah kurang lebih menjelang maghrib ya. Dan eh, kecelakaannya terjadi di waktu-waktu yang seperti yang sudah saya jelaskan. Kendaraannya juga hampir sama persis seperti yang saya hitung. Jadi di sini teman-teman lumayan menganggap kalau Mas Tulus itu, wah Mas Tulus ternyata tahu sesuatu yang belum terjadi. Salah. Mas Tulus itu hanya menghitung. Ya, kalau Allah tunjukkan mungkin hanya kebetulan saja ya. Jadi habis ini jangan, Mas Tulus saya mau liburan tanggal segini gimana? Mas Tulus saya mau naik pesawat tanggal segini aman apa enggak? Sedetail itu harusnya nggak perlu kalian tanyakan. Mas Tulus tidak pernah memastikan apa yang Mas Tulus sampaikan teman-teman. Jadi kalian nggak perlu percaya. Kalau kebetulan ya mudah-mudahan jadi bahan kewaspadaan. Jadi kalau Mas Tulus menghitung tanggal itu nggak baik, apa yang harus saya lakukan? Pakai tipsnya Mas Tulus. Mandi, berwudu bila perlu, minta perlindungan Allah, persiapkan diri kita secara sehat jasmani rohani. Kemudian membawa tips yang sudah Mas Tulus sampaikan. Yang paling utama minta perlindungan Allah. Itu lebih penting daripada jenengan takut. Gak usah takut dalam perjalanan, gak usah takut meninggal karena musibah. Wong sing lungguh duduk tiba-tiba meninggal, diambil nyawanya sama Allah banyak. Ada orang yang nggak ngapa-ngapain, tidur tahu-tahu nggak bangun lagi. Allah menghendaki seperti itu. Tujuan kita selalu minta sama Allah husnul khotimah meninggalnya. Nggak ngerepoti orang, nggak ngerepoti siapa-siapa. Syukur-syukur, amin, mudah-mudahan tidak karena musibah. Ada, jadi teman-teman nggak perlu takut. Intinya jangan takut dengan musibah, tapi waspadai musibah. Itu ya, intuisinya ini lumayan tepat, lumayan terjadi. Jadi apakah masih ada momen-momen berikutnya? Teman-teman, ini sebenarnya banyak juga yang menanyakan, Mas Tulus, tempat itu sebetulnya sudah lumayan sering kecelakaan, tetapi ini yang lumayan besar. Karena terus pertanyaannya begini, apakah memang tempat itu ada angker atau apa? Teman-teman, sebetulnya kita tuh nggak bisa juga apa-apa tuh kita klinikkan, apa-apa kita arahkan ke sesuatu yang gaib. Tetapi jujur ya, kalau kalian bertanya soal ini ada campur tangan bangsa jin atau tidak, di sini juga memang saya melihat ada campur tangan bangsa jin seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya. Tetapi sekali lagi saya tidak pernah mengutamakan bahwa salahnya jin, ini semuanya gara-gara jin. Saya nggak pernah mengatakan itu. Tetapi ini faktor kontur jalannya itu sendiri juga menjadi faktor, human errornya, kemudian jalannya seperti apa, kesalahan dari manusia itu sendiri. Kemudian memang dasarnya turunan, ya wajar ketika truk sebesar itu, ini bukan lagi truk biasa loh teman-teman, ini truk trailer yang besar yang kayak di film-film ya loh, Transformers itu loh, yang kanan kirinya besi terus bawa aki, jadi lumayan berat. Kemudian itu adalah turunan ya, jadi sangat-sangat wajar sebetulnya secara kontur tanahnya ketika di situ nggak ada jin sekalipun ya, kalau kitanya nggak hati-hati ya bisa tergelincir kemudian jadi musibah. Jadi teman-teman nggak usah mengklinik-klinikkan tempat atau karena ada sesuatu. Sebenarnya yang tadinya nggak ada sesuatu jadi ada sesuatu karena dari mindset kita, dari pemikiran manusia. Mitosnya nggak ada jadi ada. Bangsa jin nyari celah nih. Di sini turunannya dikabarkan gini. Padahal setelah dites atau dicek bukan secara gaib tapi secara nyata nih ya, secara rasional, jalannya memang turunan, jadi bisa jadi ada kecelakaan bukan karena bangsa jin. Walaupun pada dasarnya kalau kalian tanya terjadinya sore Mas Tulus menjelang maghrib, terus ini ada mungkin
juga bisa jadi ada campur tangan. Tetapi kalau kalian bilang tempat itu angker, apakah memang ada sesuatu? Justru aku tidak melihat yang kuat banget sebenarnya di wilayah itu karena memang saya rasa lebih cenderung ke apa? Ke kontur jalannya yang memang cukup ekstrim ya. Jadi bukan karena memang ada penguasa di situ atau apa. Nanti kalau ditarik-tarik nih ada orang-orang tuh yang suka narik hodam tuh, ditarik, dimasukin, yo ngaku nih aku sing penguasa kene, aku sing kene, aku kurangnya ngene, harus ditumbalin ini, harus tumbalin itu, ya itu jin. Jadi sebenarnya tidak, faktor itu bukan faktor utama ya. Dan kalau kalian antara ada campur tangan jinnya, saya melihat itu campur tangan jin memang ada sesuatu yang kurang pas. Nanti pasti kalian tahu kok dari hasil investigasi kepolisian yang disampaikan lewat investigasi kepada sopirnya. Kalian akan tahu jawabannya. Jadi eh, ya mudah-mudahan sekali lagi untuk korbannya diberikan kekuatan, yang meninggal semoga diberikan tempat yang layak di sisi Allah, dan juga tentunya untuk yang sakit semoga segera pulih. TKP itu terjadi di turunan yang memang banyak sekali ruko. Jadi ada warung es teh, warung martabak, laundry, tempat cuci motor, dan juga bangunan-bangunan semi permanen lain yang artinya memang di depannya itu banyak motor yang mungkin sedang apa, parkir kah atau memang sedang melalui perjalanan karena kan sedang turunan ya. Dan sebenarnya sopir itu katanya sudah membunyikan klakson yang cukup kencang dari atas karena awalnya dugaan sementara, ini dugaan sementara ya, masih karena remnya blong. Jadi turunan, bawahnya berat, kendaraannya besar, dan dia sudah bunyikan klakson, coba untuk belok, maksudnya biar nggak nabrak orang, ternyata malah nabrak orang banyak yang ada di situ sampai nabrak bangunan, toko dan juga ruko-ruko yang ada di situ juga akhirnya terdampak dan 2 orang dikabarkan meninggal, puluhan diantaranya luka berat, bukan luka ringan ya, luka berat. Bahkan supirnya juga itu dievakuasi setelah malam hari karena kondisi sopirnya terjepit teman-teman. Beliau terjepit dan baru mungkin malam harinya baru bisa dievakuasi karena terjepit besi yang harus dipotong dan kemudian bisa dilarikan ke rumah sakit. Ya aku harap mudah-mudahan ini hal yang kecil, hal yang tidak mungkin terjadi lagi, lebih hati-hati lagi tentunya. Dan aku harap juga untuk kita tidak mengklinik-klinikkan tempat karena memang biasanya mereka ada karena pemikiran kita. Saya bukan anti dengan yang gaib, saya percaya dengan adanya gaib. Allah menciptakan 2 sisi, tapi artinya tidak semua tempat memang seperti itu. Dan justru di tempat yang ini, kalau kalian tanya, ini turunannya banyak bangsa jin ya Mas Tulus, angker. Aku justru tidak melihat itu. Aku udah lihat foto, video, aku sudah analisa semua sebelum bikin video ini. Jadi aku sudah lihat. Justru aku tidak melihat ada titik yang artinya angker. Memang sepertinya mereka ini pendatang yang membuat gaduh saja di situ dan memang ditugaskan untuk buat gaduh, kemudian memunculkan statement ke masyarakat, stigmanya, oh angker jalannya ini. Nah, harapan saya itu cuma begini doang. Setelah ada kejadian seperti itu ke depannya mereka bisa lebih hati-hati. Jadi itu jawabannya Mas T ya. Apakah tempatnya angker? Saya tidak melihat itu, saya tidak merasakan soal itu. Tetapi kalau ada campur tangan bangsa jin, ada campur tangan bangsa jin. Tetapi artinya tidak selalu mungkin karena memang tempat itu. Tetapi mungkin bisa jadi yang kemarin kita sampaikan ada yang ditugaskan mencari tumbal di akhir tahun. Ya bisa jadi itu juga. Nah terjadinya kan menjelang maghrib. Mungkin ya ada sebuah pesan orang tua dulu di mana kalau mau dekat maghrib tuh di rumah aja sholat gitu, terus pujian yang masjid terus sholat maghrib misalnya. Ini kita masih di jalan, tetapi kan kita nggak pernah tahu alasan orang di jalan menjelang maghrib itu ngapain. Mungkin ada yang masih kerja, masih ada yang menyelesaikan sesuatu, ya ini nggak bisa kita arahkan juga. Tapi waktunya itu tuh waktu menjelang maghrib di mana ada pergantian time, di pergantian waktu yang memang ada sisi satu yang mungkin masuk ke sisi berikutnya gitu loh. Jadi sangat wajar kalau di rentang waktu itu tuh ada sesuatu yang artinya ya ada pergolakan, ada perputaran, ada pergantian waktu sehingga bisa mempengaruhi itu. Jadi campur tangannya ada tetapi bukan karena tempat itu angker. Justru aku melihat tempat ini nggak ada angker-angkernya malahan. Jadi maaf ya, ini segi pandang saya. Kalau yang nggak setuju silahkan. Nanti kalau tiba-tiba orang-orang yang suka narik-narik hodam itu ke situ, itu pasti akan ketemu wes toh. Aku yakin. Gue jaluk tumbal lah, jaluk iki, jaluk kayus, kui bangsa jin kerjanane.
Jadi kita ambil simpelnya saja. Nah, kalau kita hitung dari intuisi angkanya teman-teman, nah ini yang agak kurang baik. Karena teman-teman kan selalu nonton videonya Mas Teh tuh di tanggal 21 tuh Mas Teh bikin video dan Mas Teh bilang semoga hari ini tidak terjadi apa-apa. Ya harapan saya memang hanya itu sebetulnya. Walaupun tiba-tiba sore harinya terjadilah sesuatu yang tidak kita inginkan. Dan video itu sebetulnya dibuat satu hari sebelumnya, bukan di tanggal 21-nya gitu loh, Rek. Jadi ada beberapa video yang continue yang sebelum-sebelumnya malah. Jadi teman-teman tuh banyak yang anggap kalau Mas itu orang hebat dan seterusnya. Tapi sorry, terkait dengan kecelakaan yang seperti ini, saya harap apa tanggal 11 masih ingat Mas Tulus bilang apa? Semoga tidak terjadi apa-apa, sudah stop. Ada pengulangan lagi dan bahkan ini di Semarang. Sorry, saya masih melihat ada potensi itu. Cukup besar. Bahkan lebih besar daripada yang di Semarang. Mungkin juga di wilayah itu masih ada potensi. Nah, ini yang harus saya ingatkan juga kalau dari potensi angkanya. Bukan sesuatu yang pasti terjadi, tapi kalau kita hitung dari angkanya, pengulangan di lokasi itu, di turunan apa tadi namanya? Aku lupa. Turunan, turunan Silayur ya, di daerah Ngalian ini sangat-sangat mungkin masih ada musibah-musibah seperti ini berikutnya. Jadi aku harap mungkin ada rambu, ada pesan juga bagi kita atau masyarakat sekitar untuk lebih hati-hati. Memang ketika kendaraanku nggak aman ini kalau buat turunan, berarti aku jangan lewat sana. Mungkin cari jalur alternatif atau mungkin siapkan kendaraannya dulu. Hal seperti ini masih sangat mungkin ya di wilayah itu sendiri malah. Di turunan itu sendiri. Karena dari kontur jalannya saya sudah lihat itu sangat rawan bencana. Bukan rawan karena ada izinnya, tapi memang jalannya rawan. Jadi itu yang harus dihati-hatikan. Dan kalau dihitung dari angkanya, potensinya masih ada, tidak di Karawang, tidak di Semarang saja, tapi lingkupnya luas, dan ini bisa terjadi dengan skala yang lebih besar. Bau besinya masih cukup kuat di hidung saya. Jadi kendaraan-kendaraan yang seperti ini kan kita akhir tahun ini banyak libur ya teman-teman. Ya Allah ya Rob, aku berdoa semoga teman-teman yang sudah berencana liburan, holiday, Allah selamatkan di perjalanan berangkat sampai pulangnya. Amin ya Allah. Itu aja, saya hanya bisa mendoakan. Tapi memang untuk komponen yang artinya besi ini di jalanan, kecelakaan dengan skala besi yang besar atau besi yang banyak, ini nih masih cukup kuat teman-teman. Jadi aku harap untuk hati-hati di jalanan. Jadi pengulangan berikutnya ini masih ada. Sopir-sopir yang ugal-ugalan, sopir yang karena remnya blong, ya kan, terus karena sopir-sopir yang mungkin dalam kondisi yang maaf, saya nggak ngeklaim sopirnya mungkin jorok atau apa, tapi mungkin agak kurang hati-hati, itu saja. Saya tidak menyalahkan apapun, tapi kejadian seperti ini masih sangat potensial ya, hati-hati. Nah ini juga jadi warning buat kalian, misalnya kalian itu punya langganan toko yang memang di turunan, itu gimana caranya untuk oke, ini potensial banget kalau mau ada sesuatu terjadi dari atas, remblong lah segala macam. Apalagi memang itu jalanan umum, jalanan besar yang dilalui oleh truk-truk besar misalnya. Kalian tuh harus tahu juga bahwa ini potensinya cukup besar. Jadi gimana caranya saya untuk mencari solusi supaya saya terhindar dari itu. Satu, minta perlindungan Allah pastinya. Yang kedua, hari-hari seperti ini memang susah untuk menghindari itu. Jadi yang paling utama adalah satu, minta perlindungan Allah. Itu saja. Kemudian cari titik yang oke, ini kalau misalnya ini, nah itu lebih hati-hati. Bukan berarti parno, bukan berarti takut mati, tetapi mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jangan takut, jangan parno, tapi lebih hati-hati. 21112024. Terkait dengan hal yang sama, ini ada simbol tertimbun tanah ya teman-teman. Jadi kemarin Purworejo kita sudah bahas di video sebelumnya, dan itu sudah ada 4 orang yang tertimbun. Tetapi simbol tanah yang menimbun orang banyak, bukan dikit ya. Simbol tanah yang menimbun orang banyak ini muncul. Jadi aku harap untuk hati-hati di tanggal 21112024, intuisinya bisa 22, 23, 24 dan seterusnya. Terjadi dari tanggal ganjil soalnya. Jadi di hari yang sama, next 1 hari setelahnya itu potensial sekali. Apa sih Ki? Aduh ya Allah. Itu dari angkanya kita melihat potensinya di hari yang sama, di titik yang sama, next dari 1 hari. Continue. Kalau bahasa Jawanya itu lumintu teman-teman. Kalau lumintu rezeki yang lumintu nggak apa-apa ya, tapi ini musibah jadi agak kurang baik. Jadi simbol terkuatnya
justru di balik musibah yang terjadi di Semarang itu bukan simbol musibah darat lagi. Daratnya ada, semakin besar ada, tapi yang lebih poin kuat yang saya baca di balik musibah tersebut adalah justru orang yang tertimbun tanah dengan kondisi yang banyak dan tidak sedikit orang yang tertimbun tadi. Nah, ini salah satu hal yang muncul cukup kuat, saya harus sampaikan, mudah-mudahan tidak terjadi, tapi tanah yang digemburkan air yang cukup banyak ini juga momen yang kuat ya teman-teman, jadi harus hati-hati. Menjelang sore hari terjadinya Mas Tulus, yes, ini juga masih potensial kecelakaannya, musibahnya, tanah longsor yang nimbun orang yang saya sebutkan, kecelakaan dengan korban yang banyak dengan komponen besi yang besar itu juga masih dominan terjadi di sore hari atau lewat jam 12 siang. Jadi hati-hati. Apalagi mungkin kita kan menghitung lewat jam 12 ya. Berarti kalau sudah lewat itu, oke, apa urusan saya selesai, saya cepat pulang. Kalau nggak penting, saya harus pulang. Terkecuali memang kamu ibadah di situ. Kenapa Mas Tulus bilang ibadah? Ya kerjakan bagian dari ibadah. Jadi kalau kalian kerja, ya berarti ibadah. Ya, di jalan Allah pastinya, karena ngasih nafkah anak dan juga istri atau keluarga misalnya. Ini salah satu halnya. Jadi kalau memang masih bisa ditinggalkan, mungkin hindari hal-hal yang mungkin bisa potensial ya. Kemudian cuaca ekstrim, saudaraku, hujannya tidak akan se ekstrim yang sebelumnya, tapi sepertinya akan lumayan kencang, durasinya akan lumayan panjang, kemudian dengan kadar air yang terlihat sedikit tapi tiba-tiba meluap atau banyak. Ini yang paling dominan saya perhatikan. Ada titik-titik di mana airnya tuh lumintu, airnya tuh next lagi ada lagi gitu loh. Walaupun oke, kita lihat hujannya, kalau biasanya kan muncul nih beberapa hari belakangan hujannya beres, kemudian angin kencang, seperti mau ada badai dan seterusnya. Tapi badai dan juga angin kencangnya lambat laun akan mengecil, tetapi kadar hujannya akan terus-terusan ada. Dan ini didorong juga dari beberapa sisi saya lihat ya. Kalau dari angkanya, sekali lagi dari angka, saya bisa salah. Oke, ini hanya ukur-ukur lewat angka, cocok logi. Air ini bukan hanya berasal dari laut. Ini yang saya perhatikan. Airnya bukan berasal dari hujan saja, tapi bisa dari laut, dari bendungan, dari tempat-tempat lain yang mungkin bisa akan jebol, bisa akan menjadi musibah. Dan aku jujur ya teman-teman, di video ini ketika aku bahas ini tuh sumpah demi apapun, aku nggak tahu apa mungkin ini terjadi atau tidak, mudah-mudahan tidak. Tapi aku tuh melihat ada sesuatu yang orang yang banyak yang tertimbun tanah itu tuh kuat banget. Nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak ya. Tapi itu yang kuat banget dari hitungan angka yang aku baca di balik musibah di Semarang. Aku nggak tahu, mudah-mudahan sih tidak ya. Tapi Masya Allah, aku tuh orangnya kan cengeng teman-teman. Jadi tadi aku sebelum syuting tuh, aku lihat videonya, ada evakuasi orang-orang lagi diangkat gitu ya. Wis pangga nangis, wae guguh aku. Soalnya ya itu tadi, ngelihat Amir Jumbai kita kan, adikku juga di jalan kan kerjanya. Jadi pikiranku tuh kemana-mana. Cuman ya Allah, mudah-mudahan diberikan keselamatan siapapun yang sedang nonton video ini. Harapanku cuman kayak gitu doang. Cuma kecelakaan dengan skala besar, jumlahnya banyak, beruntun, nggak di turunan, nggak di mana, nggak di tol, ini masih potensi. Kemudian ini yang terkuat nih, aku nggak tahu kenapa, ya Allah ya Rabb. Kenapa teman-teman? Relate dengan yang aku rasakan. Aku tuh ngerasa kayak suara gemuruh yang nggak berhenti, dan suara orang-orang yang artinya kayak bersikir gitu loh. Itu yang dominan banget ya. Nauzubillah min dzalik. Aku tuh kemarin nonton yang di mana, yang di Purworejo saja, itu tuh aku udah nangis. Karena memang ya gimana ya, suaminya lagi sholat, tiba-tiba menyaksikan keluarganya, rumahnya ditimpa batu besar dan juga longsor, kemudian tertimbun dan meninggal dunia. Itu Masya Allah. Aku nggak mungkin. Nah, kalau aku mungkin gila kali ya kalau sampai ngelihat itu. Trauma aku akan bertahun-tahun dan mungkin psikisnya beliau juga masih perlu diperbaiki. Nah, ini yang terlihat di mataku, yang di pandanganku tuh masih cukup lebih besar daripada itu. Lebih besar daripada itu. Kalau lokasi kalian tanya, saya nggak tahu. Saya nggak bisa mengerti. Tapi yang pasti tanahnya sih ya merah tanah gembur kayak gitu. Ini kalau hujannya cenderung banyak dan masih ekstrim ya, dan aku juga melihat dari hitungan angkanya kan masih potensial ya. Hujannya terlalu terlihat pendek tapi panjang gitu loh. Tidak terlihat deras tapi panjang waktunya, sehingga bisa jadi banyak dan tanah akan semakin gembur. Kemungkinan yang terjadi dalam kata longsor, likuifaksi, kemudian ada banjir bandang.
banjir lahar dingin bahkan ini juga potensial. Jadi hati-hati untuk itu. Harapan Mas Teh semoga tidak terjadi apa-apa ya. Oke, kecelakaan yang sama. Makanya kalau jalan aku sarankan teman-teman bersih kondisinya dari najis, sudah mandi, sehat badan jasmani rohaninya, kemudian minta perlindungan Allah. Terus kalau di jalan mungkin hindari kendaraan-kendaraan besar. Ya ini bukan berarti kalian itu takut mati, maaf, tapi ini kan menghindari ya. Kalau di tol jalan gede, kalau pulang ke Lampung itu kalian tahu sendirilah kalau orang-orang Sumatera itu kendaraan dari Jawa yang truk-truk gede itu kan memang lewat semua. Nah, kalau kami itu tahu jam-jam di mana truk itu masuk kapal. Kalau jam-jam kita pulang itu makanya kita tuh jalan jam 12 malam terus. Kalau pulang ke Jakartanya itu udah nggak bisa dihindari, mau jam berapa aja banyak mobil besar arah ke Jakarta. Jadi kita cuman ya santai pelan-pelan kita hindari gitu aja sih. Itu tips dari Mas Tulus ya. Mudah-mudahan manfaat. Insya Allah yang nonton video ini, yang mau tur, yang mau jalan-jalan, yang mau holiday, Allah berikan keselamatan semuanya. Amin. Tak cikok balae ya, tak kasihin demit. Balaknya teman-teman tak ambil, tak kasih setan, biar dimakan sama setan. Kalian diberikan kelancaran berangkat sampai pulang selamat, selamat. Amin ya Allah. Itu yang bisa Mas Tulus bahas, saudaraku. Sekali lagi, saya hanya bisa membaca, tetapi saya belum memastikan, saya tidak pernah memastikan apa yang saya baca itu pasti terjadi. Jadi mudah-mudahan manfaat jadi bahan kewaspadaan bagi teman-teman yang nonton ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa dibantu sedekah nasi boxnya, Rek. Waktunya sudah mepet, Rek. Tapi sudah, ya mudah-mudahan Jumat ini banyak ya. Kalau hari ini sih, ini buat video masih belum ada peningkatan signifikan. Jadi mudah-mudahan nanti malamnya atau Sabtunya banyak yang transfer, minggunya ada yang transfer. Jadi Mas Tulus sudah pamerkan itu, amin. Mudah-mudahan Senin sudah cukup ya. Makanya yang lagi nonton kalau ada rezeki lebih silahkan dibantu ya. Yuk jadi berkat bagi saudara-saudara kita di jalan dengan berbagi makanan ya. Insya Allah sedekah kita langsung diterima pahalanya sama Allah ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa teman-teman yang nonton video ini, Mas Tulus tidak akan pernah bisa jadi seperti yang kalian mau karena kalian bukan Tuhan bagi Mas Tulus. Jadi ya seperti kadarnya kita sesama manusia saja, gak perlu paksa orang harus seperti yang kita mau karena kamu bukan Tuhan ya, seperti itu. Kalau ada salah-salah kata saya minta maaf. Teman-teman terima kasih banyak sudah nunggu dan juga nonton videonya Mas Tulus ya. Semoga manfaat, amin. Jangan lupa jadi manfaat untuk orang sekitar kita. Jangan lupa untuk terus jadi manfaat bagi orang-orang sekitar kita. Jangan lupa juga terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa juga terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang saat ini sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Amin ya Allah. Yang sedang nonton video ini mungkin belum kerja. Semoga cepat dapat kerjaan. Nah kalau yang sudah kerja, Mas Tulus doakan kerjaannya awet, cepat naik jabatan, gajinya nambah, amin. Yang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen punya kendaraan, amin. Semoga doa Mas Tulus diijabah buat teman-teman yang nonton video ini. Hajatnya tadi segera Allah kabul, amin ya Allah. Yang sedang jual aset semoga segera terjual. Kalian yang sedang merintis usaha semoga usahanya lancar, laris manis usahanya, amin. Semoga Allah pilih Mas Tulus dan juga teman-teman yang nonton video ini termasuk orang-orang yang beruntung, yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala, musibah, dan hal-hal yang tidak baik untuk kita semua. Amin. Qabul hajate ya Allah. Qabul. Amin. Matur nuwun, terima kasih. Mas Tulus harus pamit. Sumpah re, aku rada capek hari ini. Masih satu video lagi nih yang belum Mas Teh syuting. Oke, tapi harus semangat demi kalian ya. Terima kasih banyak yang sudah nyimak video ini. Jangan lupa untuk yang belum subscribe dulu. Yang like ini suka pada lupa nih, di like dulu ya. Jangan lupa ya. Oke, yang mau nyawer ada super thanks di bawah video. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Happy weekend. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.